Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal ihsan. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Al-ayah. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para asatid, seluruh karyawan, pimpinan, bawahan, personalia, seluruh karyawan SEKI yang saya muliakan. Agak lupa, suwe gak ketemu. Wabil khusus kepada waladi at-tilmid Bapak Udin atau Ustadz Udin yang saya muliakan, juga kepada ustadz-ustadz yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini masih diberi sihah wal afiyah, hidayah, maunah, sehingga sami-sami masih menjalankan aktivitas sebagai kepala keluarga, yaitu merupakan bekerja, berkarya, beramal. Mudah-mudahan amal ibadah berkarya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita dapati membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekali juga kita sama-sama memperingati lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pilihan, Nabi mulia, Nabi agung, ialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kalinya tak lupa kita panjatkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat ini kita peringati. Masya Allah, dengan kerja keras Rasulullah kita menjadi umat yang berakhlakul karimah, umat yang marhumah, selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi harapan
Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Seluruh karyawan pimpinan yang saya muliakan, sebelum saya melanjutkan, ya, si eling, ya, masih ingat tengkulung ya, ya, masih ingat, masih lengkap karyawan, masih lengkap, alhamdulillah. Ada paribasan, jauh di hati dekat di mata, ya. Jauh di hati tapi dekat di mata, masya Allah. Oleh karena itu kemarin saya bertemu sama Bapak Ustadz Udin. Pada saat itu keluarganya meninggal dunia, juga saya yang takziah membaca Yasin dan tahlil hingga 7 harinya. Dia bilang insya Allah Pak Ustadz nanti maulid, insya Allah mau silaturahmi Pak Ustadz ke industri atau ke PT SCG, insya Allah. Oleh karena itu saya bilang sama ini anak saya Pak Izul, saya tadi ngisi di Matsuya. Anggapan saya di sini ini cuma depan. Anak saya bilang Pak Izul sekarang katanya alhamdulillah. Oleh karena itu sebelum saya melanjutkan komentar berikutnya, saya mendapat informasi dari Bapak Udin lewat anak saya Pak Izul ini, katanya komentatornya itu 2, termasuk apa sih yang menjadi suri toladan Rasulullah. Mungkin itu. Yang kedua, apa sih kemuliaan Rasulullah daripada umat-umat yang lain, gitu katanya. Ya, kok sibuk teman ya katanya. Alhamdulillah. Oleh karena itu insya Allah nanti sedikit demi sedikit secara singkat saya komentar tentang 2 hal itu, insya Allah. Namun alhamdulillah sekali lagi kita menjadi umat Muhammad adalah umat yang marhumah, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini ialah saat kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tadi diiringi dengan selawat, masya Allah luar biasa. Ada satu cerita. Pada zaman Rasulullah, masih ada Rasulullah. Suatu saat enak-enaknya tidur sama Aisyah istrinya. Masya Allah ya kan. Masya Allah. Di tengah-tengah malam enak-enaknya Rasulullah tidur sama istrinya. Rasulullah seperti kita sampean, dia punya istri, dia punya anak. Rasulullah itu manusia biasa, basarun lakal basar. Di tengah-tengah tidur sama istrinya Aisyah radhiyallahu. Bangun Aisyah melihat Rasulullah tidak ada. Ya kata wong Jawa, ya nangan di Rasulullah. Ya gak pamitan, ya gak guga-guga. Masya Allah. Dicari ke sana tidak ada, ke musola tidak ada, ke hammam istilah tidak ada, ke tempat di depan rumah tidak ada. Ya diam sudahlah Aisyah. Masya Allah. Tak seberapa lama Rasulullah datang. Dari mana baginda wahai Rasulullah? Gini Aisyah, saya tadi mendengar ada Khadroh membaca selawat. Suaranya kok sangat merdu. Vokalnya sangat hebat. Tadi vokalnya hebat. Siapa yang jadi vokal ini tadi? Masya Allah, Masya Allah. Vokalnya hebat betul ini. Masya Allah ya kan. Iya, Masya Allah. Kagum. Betul. Bukan hanya saya itu ya Hannu kata orang betul.
Vokalnya sangat hebat. Ya kadang-kadang masyarakat pondok vokal ya gak karu-karuan ya ono kadang-kadangnya kan. Masya Allah. Jadi dibilang Rasulullah, saya mendengar hadroh pembacaan sholawat, vokalnya sangat bagus Aisyah, sangat indah Aisyah. Tadi saya terharu, siapa itu? Dia. Istilahku wis gak lego, penasaran Rasulullah pada saat itu. Boleh vokali cek enak. Aku manglungku kono vokal enak, katemrene ya gak enak ya kan. Masya Allah. Saya penasaran pada vokal itu ya Aisyah. Saya langsung, Masya Allah. Ternyata di situ adalah suatu vokal orang Arab zaman dulu memang. Jadi intinya, ya kan, seluruh karyawan SEKI yang saya muliakan, memang Rasulullah senang kepada pembacaan sholawat dengan vokal yang begitu bagus. Rasulullah, Masya Allah, merasa senang. Oleh karena itu maka di tiba itu diterangkan ya kan, apabila Rasulullah disebut dalam majlis, insya Allah qad kana wajib, dia Rasulullah akan hadir di majlis itu. Mudah-mudahan Rasulullah saat ini hadir kepada tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Seluruh karyawan yang saya dimuliakan, Rabiul Awal, ini saya komentar yang pertama ini komentar kemuliaan Rasulullah. Nanti yang kedua komentar Rasulullah itu menjadi suri teladan yang baik. Insya Allah begitu nanti secara singkat ya. Ya kok sampai jam 10 tidak apa-apa ya. Jam 10 tidak apa-apa jam 10 ya. Enggak. Ya sampai tidak apa-apa. Aku kesel rek. Masya Allah. Masya Allah. Ini merasa muhabbah kepada Rasulullah SAW. Apabila kita muhabbah, man abani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang muhabbah cinta kepada aku, kata Rasulullah, bersama aku besok dalam surga. Itulah harapan kita. Oleh karena itu, seluruh karyawan pimpinan yang saya muliakan, Rabiul Awal ini dulu tidak mulia. Sebelum Allah melahirkan Rasulullah, Sayyidul Kauni Wasakulen, tidak mulia. Semua bulan-bulan dihitungkan oleh Allah Ta'ala 12 bulan Hijriah, semua tidak dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apa itu Rajab, apa itu Sya'ban, apa itu Ramadan, apa itu Syawal, apa itu Dzulqa'dah, tidak dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelum Allah Ta'ala melahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada tanggal 11 malam 12 bulan Rabiul Awal seperti sekarang ini. Sekarang tanggal berapa Pak? Tanggal 8 apa 7 sekarang? Masya Allah. Tepatnya tanggal 11 malam 12 hari Senin dulu, hari Senin. Kalau sekarang tidak apa-apa harinya. Sudah tidak bisa. Tetapi kalau tanggalnya tetap sampai sekarang ialah tanggal 11 malam 12. Allah Ta'ala melahirkan suatu baginda yang tercinta, Nabi pilihan, Nabi utama, Nabi akhir zaman itu dilahirkan. Qoblal fajri, Rasulullah itu dilahirkan sebelum fajr. Setelah Rasul dilahirkan pada Rabiul Awal, barulah semua bulan itu dimuliakan Allah Ta'ala. Itu pun karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Rajab itu dimuliakan oleh Allah karena apa? Karena di situ ada peristiwa Isra. Rasulullah dipanggil oleh Allah SWT menghadap kepada yang penciptanya dari Mekah, Palestina, Masjidil Aqsa sampai menghadap sehingga diperintah itu menjalankan sholat 5 waktu asal dan maghrib. Ini. Kemudian Sya'ban itu di situ ada nisfu Sya'ban. Tanggal 15 malam nisfu Sya'ban. Barang siapa malam nisfu Sya'ban membaca Yasin 3 kali, apa itu di masjid, apa itu di musola, apa itu di pabrik, semua dosa Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gara-gara karena
Kemudian setelah Syaban, Ramadan. Tidak kalah hebatnya lagi Ramadan. Apa? Ramadan Allah Ta'ala menurunkan suatu kitab sucinya Muhammad kepada baginda Nabi. Ialah Al-Quranul Karim. Yang dinamakan Nuzulul Quran. Yang kedua adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar Ramadan itu. Ini diprioritaskan kepada umat Muhammad, umat yang lain tidak. Umat dulu tuh tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada. Umat dulu tuh tidak ada Lailatul Qadar. Dari itu saja sudah, masya Allah, luar biasa kemuliaan baginda Rasulullah dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian seterusnya sampai bulan Muharram dimuliakan Allah Ta'ala. Ada apa? Di situ hitungan tahun baru Hijriyah. Allah mengutus kepada Nabi untuk pindah dari Mekah ke kota Yathrib, ialah kota Madinah, memperjuangkan agama Islam. Itulah sehingga bulan itu dimuliakan memang karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, karyawan, apa sih kemuliaan dari bedanya Rasulullah sama Nabi? Begini, Allah SWT sebelum menciptakan falakiyah semua dunia ini, pertama Allah menciptakan Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, ini saya mulai komentar ini saya. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan cakrawala dunia, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, pertama adalah yang diciptakan oleh Allah, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah bersabda dalam hadits qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Ini hadits qudsi, ya Allah Ta'ala berfirman, tapi tidak ada di Al-Quran, khusus kepada Nabi, namanya hadits qudsi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena kamu Muhammad, saya tidak akan menciptakan segala-galanya di dunia ini. Tidak menciptakan langit, tidak menciptakan bumi, tidak menciptakan matahari, tidak menciptakan bintang, tidak menciptakan rembulan, tidak menciptakan lautan, tidak menciptakan daratan, tidak akan menciptakan. Karena kamu Muhammad, aku akan menciptakan. Nah, di situ ya, di situ. Oleh karena itu begini, ya kita nanti sekilas berbicara tentang masalah itu, tapi kita berkaitan sama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kuat. Jadi kalau memang Allah Ta'ala sudah, bukan karena engkau Muhammad aku tidak menciptakan semua di dunia ini, karena aku menciptakan adalah gara-gara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang dulu di sebelum surga itu cuma Allah sama Nur Muhammad. Sebelum surga, karena surga itu mengambil daripada Nur Muhammad, neraka mengambil daripada Nur Muhammad. Jadi dulu sebelum mengambil Nur Muhammad, ini Allah Ta'ala menciptakan nurnya Muhammad. Paham? Oleh karena itu Rasulullah bersabda, ana awalul khalqi wa akhiruhum mub'asun. Jelas? Ana awalul khalqi wa akhiruhum mub'asun. Saya awalnya makhluk, saya pertamanya makhluk, cuman aku diutus paling akhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana awal khalqi wa akhiruhum mub'asun. Saya pertamanya makhluk, sebelum langit saya pertama, sebelum surga saya pertama, sebelum neraka saya pertama, sebelum lautan saya pertama, sebelum daratan saya pertama. Wa akhiruhum mub'asun. Cuma saya diutus oleh Allah ada di akhir sekarang ini. Semua Nabi Adam ya, daripada Nur Muhammad, Adam Idris,
Yang wajib kita ikuti, yang wajib kita imani, Nabi itu 25. Sebetulnya Nabi itu banyak, Rasul itu banyak. Tapi yang wajib kita imani oleh umat Islam adalah 25. Paham? Insya Allah oleh santri-santriku paham. Adam, Idris, Nuh sampai Isa alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun yang 25 ini Allah Ta'ala memberi keistimewaan, ada yang namanya Nabi Rasul Ulul Azmi. Namanya Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Ada Nabi, ya kan, tidak Rasul, ya kan. Ada Nabi tidak Rasul. Tapi kalau Rasul itu pasti Nabi. Paham? Ada Nabi tidak Rasul, artinya Nabi tidak mendapat apa? Tidak mendapat SK utusan, artinya itu amar ma'ruf kepada umatnya. Seperti siapa? Nabi Khidir itu Nabi, tapi bukan Rasul. Nabi Ilyas itu Nabi, tapi bukan Rasul. Itu pun 25 itu ada Allah Ta'ala memberi keistimewaan yang namanya Ulul Azmi 5. Siapa itu? Di antaranya Nabi Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, Ismail, ya kan, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 5 ini Allah Ta'ala memberi suatu keistimewaan yang namanya Ulul Azmi. Paham? Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Ulul Azmi. Jadi sangat berbeda. Itulah termasuk perbedaannya di antara kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada nabi-nabi yang lain. Syariat begitu juga. Ya kalau dulu semasa nabi-nabi yang dulu, ini memang dimuliakan oleh nabinya, memang dimuliakan oleh nama sendiri. Seperti umatnya Nabi Adam, memang dimuliakan oleh umatnya. Idris dimuliakan oleh umatnya, Nuh dimuliakan oleh umatnya, Soleh dimuliakan oleh, terus dimuliakan umat. Tetapi di antara kemuliaan itu cuma hanya terbatas daripada umatnya. Tetapi kalau baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memang semualah ini termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Imam Busiri menyairkan dalam burdahnya, Muhammadun Sayyidul Kaunani Wasaqalain niwal fatiqaini urbin wa min ajam. Syair Imam ciptakan Imam Busiri dalam burdah itu, Muhammadun Sayyidul Kaunani Wasaqalain niwal fatiqaini urbin wa min ajam. Muhammad adalah gustinya semua alam semesta, tidak ada perbedaan min Arabin wa min ajami. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang ajam. Yang perbedaan itu cuma apa? Yaitu ittaqullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah titik daripada perbedaan sekilas daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi-nabi yang lain. Syariat begitu juga. Syariat itu syariat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya, paling indah. Syariat itu tidak seperti dulu, tidak seperti syariatnya umat-umat dulu. Syariat yang dijalankan oleh kita umatnya, Muhammad adalah paling indah, paling indah syariatnya. Sekilas contoh, umat dulu kalau dosa umat dulu, kalau berdosa, ini tidak bisa diterima taubat Allah kecuali ke Mekah. Masya Allah. Umat dulu, nabi-nabi dulu itu kalau berdosa tidak bisa diterima oleh Allah kecuali taubatnya itu ke Mekah. Baru diterima. Tetapi umat Muhammad tidak harus ke Mekah. Ya kan? Tidak harus ke Mekah. Di rumah diterima oleh Allah. Di pabrik diterima oleh Allah, di musola diterima oleh Allah, di tempat-tempat suci diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syariat paling indah
keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh perbedaannya, sangat jauh. Satu. Kemudian besok di hari kiamat, umat-umat yang lain minta tolong kepada nabinya masing-masing tidak akan memberi pertolongan. Paham? Nabi Adam, ya Adam, anak udah nafsi-nafsi. Umatnya Nabi Nuh, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri masing-masing. Umatnya Nabi ini tak bisa. Cuman yang menyafaati sekian juta umat mulai daripada Adam sampai umat sendiri Muhammad ini pasti akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW yang namanya syafaatul udhmah. Masya Allah, sangat berbeda saudara. Mutlak, tidak ragu-ragu kali, tidak ragu-ragu lagi kemuliaan Muhammad daripada nabi-nabi yang lain. Iya, kalau dulu kalau dosa itu masuk ke Mekah. Kalau tidak ke Mekah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang 5 menit seperti ini. Iya, masih 10 menit dikit apa nampak dikit. Masya Allah. Itulah. Oleh karena itu, seluruh karyawan yang sama dirahmati Allah taala. Dulu tuh memang ada orang dosa zaman dulu. Dosa kalau dulu itu syariatnya kalau tobat ke Mekah, dia ke Mekah. Jalan ke Mekah. Belum nyampe ke Mekah dia meninggal. Masya Allah. Baru nyampe ke Mekah dia meninggal di tengah-tengah perjalanan. Ya apa ini? Apa sudah diampuni dosanya? Apa sudah diampuni dosanya? Akhirnya pada saat itu, ya kan, akhirnya bismillah. Dari rumahnya ke Mekah, dari rumah sampai meninggal, tempat meninggal ke Mekah, ini jauhan mana? Sehingga diukur, oh dekatan ke Mekah. Daripada dari rumahnya, meninggalnya itu dekat ke Mekah. Kalau begitu kata ulama-ulama dulu, begitu lek ngono ya wis iku diterima dosanya apa tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak sebab apa salah satu ulama malamnya itu bermimpi bahwa si fulan ini diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan. Jadi sudah mutlak jangan lakukan di antara kemuliaan Rasulullah SAW. Satu. Kemungkinan mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Komentar yang kedua, insya Allah ini lakot kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh Rasulullah menjadi suri teladan yang terbaik bagi umat. Contoh sing api, suri teladan sing api harus kita ditiru, wajib kita ditiru. Segala-galanya. Ya istilahnya itu seperti rumah tangganya ini menjadi suri teladan yang baik. Pergaulannya menjadi suri teladan yang baik. Berteman menjadi suri teladan yang baik. Rumah tangganya menjadi suri teladan yang baik. Memang dinas lakot kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Betul Rasulullah itu menjadi suri teladan yang terbaik. Sekilas ya Rasulullah itu suatu saat itu bercanda. Ya memang manusia itu Rasul seperti kita. Ya bercanda ya guyon. Suatu saat Rasulullah diundang dengan orang biasa, orang umum diundang. Dia datang Rasulullah. Malah pakai surban. Surbannya Masya Allah luar biasa. Tidak pernah dipakai oleh Rasulullah. Tiap sholat tidak pernah dipakai. Hanya sekali ini karena diundang tetangganya, ya tetangganya duduk wong sogi, wong biasa. Masya Allah. Ya teko. Malah teko dhisik Kanjeng Nabi. Nah lek aku lek diundang ya kari-kari ya kan ya. Oleh karena itu dia pakai surban Rasulullah. Tidak pernah dipakai surbannya itu. Masya Allah, setelah masuk di rumah yang mengundang itu ada salah satu sahabat.
Sahabat tuh mengikuti Rasulullah di belakang. Terus mengikuti. Rasulullah noleh. Kok melok ana murid tok wae iki. Ana apa katanya? Itu bercanda Rasulullah. Siapa Rasul tidak bercanda? Bercanda Rasulullah. Tapi bercanda yang tidak melanggar norma-norma agama. Mengikuti terus sampai masuk ke rumah Suhaibul Hajjah itu. Dia dilihat. Setelah itu ijlis kata orang Arab, dia duduk, terus duduk. Dia yang mengikuti di belakang itu ikut duduk di apa namanya itu ya sisinya itu Rasul. Nah tutup dia noleh melihat kepada Rasulullah. Nanti kalau melihat Rasulullah, Rasul melihat dia dingklu. Lek Kanjeng Nabi niku udah noleh maneh terus sehingga Rasulullah bertanda. Sini, ya fulan, ta'al. Orang Arab re. Ya fulan, ta'al. Kon kok delok to nang aku. Apa? Pala ana kotorane apa aku. Jarine Rasulullah. Itu bercanda Rasulullah. Masya Allah. Kok delok? Sungkan. Enggak ya Rasulullah. Ya kan. Lah kok delok mana? Enggak. Padahal melihatnya itu si sahabat itu melihat itu ingin surban Rasulullah yang begitu hebat. Mau ngomong sungkan. Kata ngomong aku seneng surban Kanjeng Nabi sungkan. Wong Kanjeng Nabi ya lenang aku. Nah, dia kon kelem nyok jukun wis. Masya Allah. Sehingga itu ndak ada apa-apa. Ndak ya Rasulullah. Ndak, coba katakan kan lemahnya. Ayo katakan. Itu bercanda Rasulullah. Siapa Rasulullah? Bercanda Rasulullah. Akhirnya dia 1 kali, 2 kali, 3 kali dia berkata, begini Rasulullah, saya melihat dari jalan tadi sampai masuk ke rumah kok surbannya Rasulullah begitu bagus, begitu anggun, begitu indah, begitu hebat, tak pernah dipakai oleh Rasulullah. Masya Allah. Oh gitu. Ya memang tidak pernah saya pakai. Baru sekarang ini saya pakai. Terus ya apa? Sampai kepingin apa enggak? Lah, kate ngono iku kate malu-malu kucing. Ya kan. Kon seneng apa enggak? Dari sahabat. Kon seneng apa enggak nang surbanku? Masya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maulana Muhammad. Masya Allah. Itulah apa kemudian sehingga 1 kali, 2 kali, 3 kali dia ngaku. Iya ya Rasulullah, saya mau buat ibadah, buat sholat sama Rasulullah. Kepingin. Saya mau ngocak kepingin saya sungkan Rasulullah. Oh, ya wis, kalau pingin, kalau mau inilah langsung dikasihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah akhlak Rasulullah yang harus kita tiru. Masya Allah, itulah akhlak Rasulullah. Le aku Pak Ustaz kepingin surban batat, kepingin engke batat si tak golekno sing eleh anae. Ngono ya kan. Kalau kita begitu, itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala-galanya ditiru Allah. Rumah tangganya Kanjeng Nabi, Masya Allah. Sehingga rumah tangganya Nabi termasuk sakinatan, mawaddatan, warahmah. Begitu juga suri teladan. Suatu saat Rasulullah keluar. Pak Udin, saya tanya Udin. Kurang berapa menit Pak Ustadz Udin? Ya iya, masa mau pedot ngene rek kok. Ya gak enak. Wah iya. Ya masa mau dicugil ngene. Ya gak enak. Ya gak enak sih. Ya dicepot ngatan-ngatan kok gak enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya tutuk kena titik. Masya Allah. Tutuk kena. Tutuk kena titik. Masa merotok ngatan-ngatan ini. Wah ini. Oh iya. Nah itulah Masya Allah. Setelah itu keluar langsung pulang. Ya cuma sekilas ini ya. Langsung pulang. Ada apa Aisyah di rumah? Kebetulan saat itu Aisyah tidak masak.
Tidak buat jajan, tidak buat kopi, tidak buat apa. Oh, ndak ada ya Rasulullah. Belum belanja ya Rasulullah. Ya wis, le ngono aku poso wisan. Padahal ndak puasa Rasulullah. Diwara poso. Wis le ngono aku poso Aisyah, padahal ndak puasa Rasulullah. Itulah rumah tangganya harus kita tiru. Le aku rek ono apa ndak ono apa ngamuk ya kan. Cekocek yang temaki iki. Nah, iya kan edet iki. Nah, itulah oleh karena segala-galanya lakot kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Oleh karena itu kepada semua karyawan SEKI mudah-mudahan kita sekali mudah-mudahan kita diberi syafaat besok sama-sama Rasulullah bersama Rasulullah ada di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dipanjangkan umur sampai Rabiul Awal tahun lagi. Rezeki kita rezeki yang barokah. Bayarannya ditambah. Amin. Masya Allah. Yalah, mudah-mudahan bisa terima Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat. Amin. Mari kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin yukafi majidah. Muhammad salatan tunjina yang balafat. Wa nabi jamil hajat, nabi amin jamil sayiat, wa tarfa'na bi innaka darajat, wa tunna sabaya min jamil khaifil hayat bi Muhammad. Allahumma sallim dinina wa sallim dunyana wa sallim aladana wa sallim azwajana wa sallim ahlina wa sallim amalana bi jahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya kafir bala ikfinal bala qabla nuzul minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah al-azim. Allahumma jam'ana jam'an marhumah wa taqabbal min tafarruqum masumah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Wa sallallahu alaihi Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisir asul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.